Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ide. Jumpa lagi bersama saya, Bang Mehmet, di Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ya, baik Sobat Ide. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang cukup spesial karena memang 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini kita cukup mendapatkan kejutan nih, terutama dari sisi eh, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah Kota Depok maupun dari Pemkot lain yang ada di Indonesia ya, terkait adanya nominasi yang disampaikan oleh Kementerian Parekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menominasikan dua kota di Indonesia sebagai kota kreatif dalam jejaring kota kreatif dari UNESCO. Nah, saat ini telah hadir orang-orang yang berjibaku untuk memajukan Kota Depok dalam hal tadi mengikuti kegiatan jejaring kota kreatif. Yaitu yang pertama, mari kita sambut nih. Tepuk tangan kan nih. Ya, ada apa nih, Kang Dadang, A Dadang, apa Pak Dadang? Ah, Pak terlalu formal kayaknya. Terlalu formal. Iya, boleh panggil A aja nggak Wah, apa-apa. Iya. ada A Dadang, Ya, Dadang siap. Wihana Ya. sebagai beliau adalah Kepala Bapeda Kota Depok. Ya. Kemudian juga ada AA juga apa mau? Kang Didi. Kang Didi. Ya. Ya, Kang Didi Diarsah, beliau ini penggerak di komunitas Kode Margonda ya Bang ya? Ya Kang ya? Siap. Selamat siang, Kang. Iya. Boleh disapa dulu teman-teman di The Podcast? Oh baik, selamat siang Bang Mehmet nih yang selalu ceria. Amin. Dan sahabat warga yang luar biasa, selamat siang, assalamualaikum. Ya, Halo teman-teman sahabat kreatif Depok, sampai ketemu nih, kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Nah, kesempatan yang baik buat kita sharing-sharing dan ngobrol tentang kota ini. Ya, ada Dadang dan Kang Didi nih. Ya, kita kan sudah dapat informasi terkait nominasi Kota Depok masuk dalam jejaring kota kreatif dari UNESCO ya, di mana sudah ada tahapan-tahapan penilaiannya nih. Nah, ada beberapa netizen yang kadang saya lihat baca nih, misalnya, wah bener nih Depok masuk gitu kan, seolah-olah agak meragukan gitu. Nah, gimana nih tanggapannya dari Adadang dan Kang Didi? ya mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu Ya. bahwa bidang apa sih di Depok sehingga ngangkat kita untuk masuk nominasi jejaring kota kreatif internasional. Jadi terutama di bawah UNESCO. UNESCO Creative City Network UCCN. Jadi itu yang menjadi jejaring. Nanti kita sedang melakukan perbaikan untuk seleksi tingkat dunia. Jadi berdasarkan assessment dari Kementerian Parekraf, itu potensi unggulan ekraf kita itu di bidang media art. Media art itu ada seni media. Di situ ada game, aplikasi, robotik dan sejenisnya. Animasi. Nah, animasi juga ada di dalamnya. Nah, itulah menjadi kekuatan Kota Depok. Kita tahu bahwa itu tersebar di dalam startup yang memang sudah luar biasa. Jadi kekuatan komunitas di Depok itu luar biasa di semua bidang. Jadi tadi di media art, sehingga pada waktu ketika ada form untuk diisi untuk ikut seleksi, Depok memberanikan diri untuk memasukkan namanya isian dosier berdasarkan potensi yang kita miliki. Jadi kita memang kerja keras secara profesional dan didukung oleh mitra kita dari Kode Kreatif Hub tentunya untuk informasi untuk awal. Setelah itu kita kolaborasikan dengan perguruan tinggi, lalu juga dengan lembaga keuangan dan yang lain. Jadi seluruh pemangku kepentingan itu ikut terlibat di situ. Jadi ini kerja bareng gitu ya, pemerintah kota, komunitas dan Keroyokan lah ya. Iya, betul. Dan Kolaborasi. Kolaborasi, iya. sinergi ya. Iya. Memang tadi selain media art ada kategori apa aja sih? Ada 7 ya, 7 untuk UNESCO. Kalau kita ekonomi kreatif itu ada 17. 17, Kalau yang UNESCO ada 7, diantaranya media art yang kita. Lalu juga ada desain, ada literatur, ada musik, ada gastronomi. Gastronomi itu
istilah kuliner untuk di UNESCO. Jadi semua itu kalau UNESCO itu ada unsur edukasi, ada unsur culture, dan ada unsur tadi teknologi. Jadi kemarin ada kita juga bagaimana media art, seni media itu tadi startup harus ada culture dan edukasinya, seperti itu. Nah ini yang menjadi potensi kita. Ya, jadi kemarin itu yang terpilih Solo untuk folk art ya untuk dan craft, hanya untuk seni dan juga untuk kerajinan, dan Depok untuk media art. Kemarin gastronomi tidak ada yang masuk. Jadi gastronomi itu kemarin diwakili oleh 2 daerah, yaitu Kota Bitung dan juga Salatiga. Salatiga. Jadi Bitung Sulut ya? Bitung Sulut. Ya, Bitung Sulut. Jadi untuk gastronomi kemarin, jadi untuk mewakili Indonesia di dunia tahun ini dari dari craft Solo dan juga kita media art. Ya. Berarti secara nasional ya udah tinggal Depok sama Surakarta begitu ya. Nasional kita sudah menjadi juara. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, tanggapan dari Kang Didi nih, Iya, pelaku iya. dari komunitas. Wajar ya teman-teman di netizen itu banyak yang kaget-kaget ya kan, karena ini juga berita yang sangat menarik sebetulnya untuk kita cermati, karena selama beberapa tahun kan terus terang banyak berita-berita yang kurang bagus. Nah, bagaimana kita coba dari komunitas teman-teman dari industri kreatif coba menunjukkan satu berita yang bagus, dalam artinya kita coba berkolaborasi dengan teman-teman di Pemkot bahwa banyak hal yang kita bisa angkat dari potensi kota ini, dan kami juga dari segi unsur komunitas industri kreatif melihat kita sudah melakukan banyak hal selama ini, tapi memang belum diangkat menjadi sebuah champion lah di level lokal maupun di nasional, apalagi di internasional. Nah, ini yang menarik karena apa? Karena yang selama ini kita cermati begitu kita bergabung di teman-teman industri kreatif, salah satunya adalah kalau yang di Depok khusus media art ini, itu istilahnya kita by design. Jadi kita karya, kita rancang bareng-bareng ya kan. Sementara kalau kota-kota lain itu istilahnya by given, sudah ada dari dulu. Jadi kayak gastronomi itu memang dari dulunya udah ada gitu kan. Terus kemudian folk artnya itu udah ada dari sana, tinggal mereka mengembangkan. Tapi Depok yang relatif baru 20 tahunan, ini kan mau menunjukkan bahwa kita punya nih sesuatu yang kita bisa lemparkan kepada dunia, kita serahkan kepada dunia, bahwa ada yang kita bisa jadikan rujukan nih buat teman-teman di seluruh dunia untuk melihat bahwa di kota Depok ada satu yang bisa dikembangkan, yaitu tadi ada media art yang relate sama perkembangan digital, ekonomi, startup, terus kemudian ada animasi, film ya kan. Nah, ini yang kita mau coba sampaikan, dan ini ternyata selama 10 tahun ketika kita angkat, ini potensinya dahsyat banget ya kan, Potensinya luar ratusan, biasa ya. betul. Angkanya sudah sampai ratusan. Seberapa besar sih kira-kira? Kalau dari numbers ya kita udah hampir 200-an startup, terus kemudian juga ada teman-teman di komunitas, prestasinya juga sudah tinggi sekali, sudah ada residen-residen kelas dunia di beberapa titik, terus kemudian startupnya juga sudah go internasional, mereka sudah secara impact juga sangat dahsyat. Misalkan kalau numbers mungkin kita bisa hitung untuk satu Depok aja ada beberapa startup udah 3-5 triliun per bulan perputaran omsetnya ya kan. Ini kan biasa. menjadi menarik sebagai sebuah catatan buat sebuah kota yang relatif baru ternyata mampu mendrive ekonominya sedemikian cepat, dan pastinya itu memberikan impact secara sosial maupun secara ekonomi. Kebayang dong jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta dari situ kan, kalau misalkan ada Ini tadi 200. dari aplikasi yang sampai Ya, salah satunya 3 ada miliar tuh luar salah biasa. satunya ada Flip. APBD Depok loh. Ya ini kan dua catatan juga buat Itu teman-teman bikinan orang Depok ya. asli Depok ya kan, dan idenya memang lahir di sini di tempat kita, dan artinya kita bisa menghasilkan karya-karya. Sekarang mereka sudah operasi di 53 negara. Ini kan sebuah rujukan bahwa dari kota ini bisa menghasilkan karya-karya yang bersifat internasional, dan tadi mereka juga berkarya untuk tadi membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat umum, dan ini kontribusi besar Depok untuk dunia sebetulnya, untuk peradaban. Luar biasa. Nah, yang tadi aplikasi yang tadi Salah satu. berarti tidak hanya di Indonesia ya, berarti sudah dipakai juga aplikasi Iya, itu di sekarang sudah bisa dipakai di 53 luar negara. biasa. Teman-teman kita yang ada di di luar diaspora, mereka bisa transfer uang sekarang ke sini dengan biaya yang lebih murah. dengan ya kan? pakai aplikasi yang Dengan dibikin pakai orang Depok aplikasi, itu ya. betul. Dan ini juga mereka menciptakan lapangan pekerjaan di Depok juga markasnya, terus kemudian mereka ada 300-an karyawan. Ini kan terus menunjukkan bahwa kalau ini kita kembangkan dan kota-kota lain itu belajar sama Depok. Iya. Oh, gini loh caranya untuk sebuah kota baru. Bagaimana dari ide kita bisa menjadikan ini menjadi lebih tinggi lagi, ada inkubasi program, ada akselerator program, sampai kemudian ada pendanaannya di satu eksekusi ya. kota. Betul. Iya, luar biasa.
Nah, dari Adadang nih, kalau dilihat dari data pertumbuhan ekonomi, kira-kira dari sektor ekonomi kreatif ini, itu Ya cukup besar, dia setiap startup antara 5 sampai 10 tenaga kerja. Iya, betul. Jadi kita merupakan kota yang mempelopori juga untuk penghitungan PDRB Ekrab. Jadi khusus untuk khusus Ekrab ya. ekonomi kreatif. Jadi kalau dihitung total nilai yang cukup besar ya untuk kontribusi dari ekonomi kreatif. Tentu ekonomi kreatif itu tidak hanya media arts, tadi ada gastronomi, ada juga tadi untuk fashion dan media art. Media art itu 5 besar dari sektor Ekrab yang menyumbang PDRB terhadap PDRB sektor di Depok. Dan ini Bang Mehmet, jadi mungkin perlu kami sampaikan juga kepada sahabat Ekratif warga. Jadi Depok ini dari hulu ke hilir. Jadi di hulunya itu kurikulum di sekolah-sekolah ya Bang ya. Itu banyak sekali sekarang sudah masuk ke digital, media art dan lain-lain. Contoh misalnya ada salah satu madrasah ya, ya Bang ya. Kemarin kita ke sana Teknonatura, itu kurikulumnya sudah memang untuk dunia itu gitu, untuk dunia digital, spesialisasinya robotik. di situ. Spesialisasi untuk robotik dan anak-anak itu cara belajarnya juga berbeda gitu. Dan ternyata misalkan Madrasah Teknonatura itu satu-satunya lembaga Teknonatura itu yang ditunjuk oleh MCI, jadi First Challenge International dari US itu satu-satunya lembaga yang boleh menyelenggarakan kompetisi nasional untuk nanti masuk ke ajang dunia. Itu ada di Depok. Kompetisi robotik gitu. Iya, Iya, kompetisi betul, robotik. betul. Nah, itu ada di Depok. Nah, itu dari hulu. Beberapa sekolah juga, misalnya ada di SD, lalu misalkan di SMP, di Al-Haraki, ada juga di Pribadi, dan beberapa sekolah SMK dan lain-lain. Belum lagi tadi setelah itu kan di Politeknik, vokasi, perguruan tinggi, dan juga di lembaga seperti Kode Creative Hub ini salah satu inkubator menurut saya terbaik ya yang sudah memproduksi banyak startup yang berkelas dunia dan sudah bekerja sama juga dengan beberapa organisasi internasional. Begitu Bang kan? Betul. Saya lihat udah di Helsinki, mana lagi Bang? Kita juga sama Belanda, sama Belanda, Istanbul, dan lain. teman-teman di Silicon Iya. Valley juga. Betul, itu Bang. Jadi kekuatan kita itu jadi kekuatan bersama gitu. Jadi good governance kan. Itu tidak hanya bicara pemerintah tapi komunitas, akademisi dan Kolaboratif governance. Collaborative governance. Betul. Menurut kita ya ini saat yang paling tepat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya kerja-kerja yang selama ini tidak begitu kelihatan, tapi hari ini kita coba show kepada publik bahwa ini bisa diduplikasi dan ditiru oleh teman-teman kita di seluruh dunia. Jadi kita punya polanya, kita punya juga kurikulumnya, sehingga kita sambil memperbaiki diri juga, melengkapi. Tapi ini menjadi satu cambuk lah buat kita untuk bisa kita harus siap loh bahwa teman-teman sudah datang ordernya dari luar negeri, sudah mulai membantu memecahkan masalah dunia. Nah, teman-teman di lokal ya tadi kita mencoba bagaimana nih satu persatu kita urai nih sama teman-teman di Bapeda. Masalah-masalah yang ada di lokal kita coba bantu juga untuk kita bisa selesaikan. Nah, misalkan kita baru kemarin ada project hackathon stunting misalkan. Sesuatu yang mungkin nggak pernah kebayang gitu kan, tapi kita coba lakukan dan ternyata responnya dahsyat sekali. Dahsyat. Jadi tadi bicara startup tidak hanya bicara ekonomi. Betul. Kami berdiskusi dengan Kode Creative Hub dengan Kang Didi. Saya bilang kira-kira apa bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sangat bisa Pak. Akhirnya kita pada tahun kemarin mencoba untuk kompetisi startup stunting. Kita ada 3 pemenang kemarin dan saat ini sedang kita kembangkan untuk startup stunting. Jadi memang komunitas-komunitas di kita ini sangat kuat dan dahsyat dan itu kekuatan kita sebetulnya. Iya. Nah, kalau ini kita bisa pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain dan kita sudah mulai coba setelah stunting ada masalah UKM ya kan, kita coba masuk ke ranah digital untuk UKM-nya. Nanti kita bantu juga untuk memecahkan masalah mungkin kemacetan atau mungkin masalah sampah. Jadi kolaborasi Pentahelix ini akan menjadi salah satu kunci dan kekuatan buat kita maju ke level yang lebih tinggi lagi. Kolaborasi Pentahelix itu Betul, kuncinya betul. ya. Iya, Jadi betul. apa ada juga Akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Apa sih yang menyebabkan Depok itu bisa terpilih? Atau sekreatif apa sih sehingga Depok menjadi nominasi gitu? Iya, tentunya tadi keunggulan Depok diusulkan dari sektor media art itu Bang. Media art. Jadi media art itu tadi ada
Seni game, media. animasi, aplikasi, robotik dan lain sejenisnya gitu. Nah, Depok ini memiliki kekuatan dari hulu ke hilir. Oke. Jadi dari hulunya kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah di semua tingkatan, SD, SMP, SMA, SMK, memiliki kurikulum yang terkait dengan media Mengacu digital, ke situ aplikasi. ya? Iya, itu jadi kekuatan utama. Oke. Kan dari sisi edukasinya itu sesuatu yang sangat kuat. Belum lagi kita kan memiliki universitas ternama kan, Iya. Universitas Indonesia, lalu UPN, ada Gunadarma, Gunadarma, dan ya. belum lagi lembaga-lembaga pelatihan seperti itu. Nah, selain itu, ternyata saat ini kekuatan dahsyat itu di komunitas yang luar biasa. Kekuatan komunitas yang luar biasa ditopang oleh kebijakan kita, misalnya ada kebijakan 5.000 WUB dan startup dan 1.000 perempuan pengusaha yang pro kelompok rentan. Lalu kita juga menyediakan layanan WiFi gratis kan di semua RW. Nah itu tadi kekuatan yang luar biasa ini terutama untuk kekuatan startup. Nah ini startup kita kan sudah tidak hanya di lokal saja tetapi sudah go internasional. Itu sebenarnya kekuatannya apa sih dari sisi Kang Didi? Ya kita sebetulnya sudah lama ya, sejak lama mengimpikan bahwa kita nih bisa berjejaring dengan teman-teman kita di seluruh dunia, dan itu memang kita mulai dari jejaring co-working space kita. Itu kita bangun sejak 10 tahun yang lalu dari sebuah ruko kecil ya kan di samping di Jalan Margonda, makanya kita sebut Kode Margonda, teman-teman mungkin pernah tahu, dan dari situ kita melihat ternyata banyak sekali nih komunitas yang tertarik untuk bisa memanfaatkan tempat kita, berjejaring, membangun bisnis ya kan, menjadi influencer. Lebih dari 1.000-an komunitas yang ada di kita. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba berkolaborasi, membangun tadi potensi-potensi komunitas-komunitas itu menjadi apa model-model bisnis ya kan, menjadi satu karya-karya baru gitu kan. Ada yang menghasilkan film-film baru, kartun-kartun baru, desain baru, startup baru. Nah, ini kemudian kita lihat loh ternyata bisa, Depok nih banyak sekali. Makanya kemudian kita bikin program ya kan di situ. Kita punya ideation program, kita punya hackathon, kita punya ideation. Ini kemudian ternyata memunculkan tadi startup-startup baru yang sangat hebat sekali di luar dugaan kita. Komunitas-komunitas yang sangat berdaya, bahkan menjadi sangat besar, menjadi champion di bidangnya masing-masing. Kita punya komunitas coding, bayangin kita punya komunitas developer terbesar mungkin di negeri ini, ada 3.500-an member, Google Developer Group, kita punya komunitas AI terbesar di Indonesia hari ini ya kan. Kita ada inisiasi ibu-ibu menyusui, teman-teman berkebutuhan khusus di tempat kita. Nah, ini menjadi challenge buat kita bahwa dari komunitas mereka harus survive juga nih, membangun model-model sustainable business mereka ya kan. Karena kalau dia ngandelin komunitas kan sayang gitu kan. Nah, akhirnya mereka coba running business, kita partnerin dengan teman-teman di startup, dan akhirnya memunculkan inisiasi-inisiasi baru, dan ternyata startupnya kemudian menjadi sangat besar sekali dan membuktikan bahwa dari kota ini layak menghasilkan anak-anak bangsa yang memang berbicara di level lokal, nasional, dan global. Karya-karyanya sudah diakui. Bayangkan kalau Lenkuran itu dipakai misalkan teman-teman kita di seluruh dunia, lebih dari 3 juta download, yang pakai anak India, teman-teman kita di Eropa. Sekarang mereka udah bisa ngaji, mau ngaji kemari, mau tasminya misalkan harus ada ustadznya dari Depok gitu. Ini kan keren banget gitu kan. Mereka mau ngecek bacaannya, mereka live dengan teman-teman kita di sini. Ini kan nggak pernah kebayang dulu. Nah, teknologi memungkinkan kita bisa berjejaring dengan kota-kota itu. Saya ke Estonia, saya ke Helsinki, ke Singapura, ngelihat bahwa salah satu yang paling memungkinkan adalah digital ini. Community bisa menjadi kekuatan utama sebuah kota untuk bisa membangun tadi kesadaran bahwa kita saling memiliki di kota ini. Bagaimana kita menjaga, berkontribusi, ya kan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terus kemudian juga tadi berjejaring, membuktikan dengan teknologi kita bisa nih menghasilkan karya-karya itu semuanya. Dan ada sekolah yang sudah kerjasama dengan Google. Betul. Itu ya kan Depok ya, luar biasa. Dan anak-anak Depok juga banyak yang Sekolah formal sekolah formal, iya. Itu sekolah di formal. jenjang apa, Kang? Ini di jenjang SMP. 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 Di Ya, SMP kita juga kirim beberapa komunitas kita ke Apple Academy di di BSD ya kan. Dan kita kirim setiap tahun rutin, ada teman-teman kita yang berangkat ke Silicon Valley ya kan, ke 500 startup, terus kemudian ada yang ke Istanbul Startup Challenge, kita kirim ke Helsinki untuk ikutan. Banyak ya. Dan ternyata potensinya tuh ada semua, dan mereka adalah wakil-wakil dari kota ini gitu. Dan banyak juga tadi
sektor media art yang berpengaruh terhadap sektor yang lainnya dan dijadikan tempat residensi. Iya. Mereka belajar di dunia itu ke Depok. Depok. Misalkan tadi Studio Hanapi itu untuk perupa lebih dengan media kertas, itu dengan beberapa negara. Belum Ayodhya-Pala kan? Iya. Itu residensinya dari banyak negara itu seperti itu. Jadi tadi banggalah dengan Depok. Ya, Iya. betul. Luar biasa sekali dan ternyata potensinya besar Ya, dan banyak. besar. Ken. Besar. Luar biasa. Iya. Semua yang terlibat dalam proses ini kita hargai dan itu jadi bagian erat. Tidak terbantahkan bahwa mereka adalah bagian dari kota ini sebetulnya. Iya, betul ya. Mungkin ada Iwan Fals kalau teman-teman, ada Raisa mungkin di Cenere, ya Ada kan? Raffi Ahmad Ada ya. Raffi Ahmad, ya Ada kan? Asanti. Oh, Artinya jadi apa? banyak gitu kan. Hafal ya Mas ya? Ada Mandra. Iya. Nah, itu dia ya, Sobat Ide, ternyata banyak sekali potensi yang kita miliki ya. Yes, betul. Potensi-potensi anak-anak muda yang kreatif, yang keren-keren, kemampuan skill digitalnya juga keren-keren ya. Bahkan Kita berharap sih sebetulnya ini sudah jadi bisa satu- bersaing sampai betul, jadi ini ya. lompatan buat tadi kalau satu udah muncul, yang lain juga ikutan nih, ya kan? Tadi sekolahnya keren udah kerja sama-sama Google, masa kita nggak bisa sih, ya Pak? Iya. Nah kolaborasi bareng, oh ternyata Pemdanya udah adaptif terhadap perubahan-perubahan. Mungkin di bidang lain juga lebih cepat, Bapedanya udah bisa desain keputusan yang mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan nih, bagaimana kota ini dibangun menjadi lebih humanis ya kan, lebih nyaman untuk hunian. Nah, ini kita rumuskan bareng-bareng. Jadi semua kasih masukan tanpa katakanlah tading-tading politis dan segala macam. Dan tadi Panselnas dengan yang profesional semua, Yes, betul. saya kira udah melihat itu semua. Gitu. Jadi Bagaimana- penilaiannya objektif nih ya. Nah, gimana Bang Didila yang bisa menyampaikan? Gimana nih, Ya, itulah. Karena ada konsekuensinya ya Pak ya. Begitu Iya. teman-teman bergabung dengan jejaring ini, mau Iya. nggak mau kita harus siap nih, teman-teman di Pemda juga bukan hanya sekedar ikut, tapi juga dia punya nanti ke depannya Iya. mempersiapkan diri nih, kira-kira harus equal nih dengan teman-teman. Bayangin, Depok equal dengan teman-teman di Lyon, Paris gitu, Prancis iya. kan. Ini kan benar-benar suatu padanan yang kita harus ikut. Ada beberapa titik yang kita harus ikuti ya Pak Iya, ya. betul. Dengan Sapporo, Dan kota kita yang- bisa bersaing sebetulnya ya. sangat Sangat makanya bisa kita ya. nunjukkan mereka belajar dari kita, makanya kan posisinya equal kan, kita belajar sama mereka juga belajar ke Sama kita kita. gitu. Jadi Iya. pentingnya berjejaring itu, sehingga tadi oh begini toh kalau di kota Sapporo cara handle apa namanya pedestriannya, kemacetannya seperti apa gitu. Ya. Mantap. Luar biasa nih. Betul betul. Nah, tadi terkait media art ya. Boleh dong di-share ke teman-teman Ide Podcast. Tadi kan ada aplikasi. Kira-kira kita punya aplikasi apa aja sih gitu. Iya, saya bisa sampaikan beberapa dari teman-teman kita di komunitas bagaimana dengan startup ini mereka memecahkan banyak sekali problem dan memberikan satu solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang. Salah satu tadi ada Flip untuk Flip. transfer antar bank, di kita juga ada Kissjust untuk chatbot. Kayaknya Kalau belum banyak yang tahu tuh kalau Flip itu Iya, dari punya dalam Pemda. iGrow. Ya. iGrow juga kita ada untuk masalah iGrow. pertanian, untuk kemudian ada Fundex untuk security crowdfunding. Kita punya loh, jadi di Depok itu punya security crowdfunding yang bisa membiayai UKM atau startup sampai di angka 30 miliar. Nah ini kan menjadi menarik sebetulnya untuk kita jadikan model, dan sudah ada beberapa startup dari Depok yang mencoba untuk listing di Fundex ini. Nah teman-teman akan boleh coba nih untuk teman-teman warga Depok yang punya bisnis, yang punya usaha, itu kalau butuh modal mungkin bisa jadi alternatif untuk urun dana bareng-bareng. Terus kemudian kita ada Bite Back Insect, ada Learn Quran yang sudah di-download lebih dari 3 juta orang di seluruh Rumah dunia. animasi juga di INF di Tanah Baru, belum Badar Interaktif ya Betul, yang ada di Badar, sini itu ada game yang di sana temanya adalah manasik haji. Bikin VR. Itu bikin VR dan seolah-olah si pemakai itu berada di Lagi sana. Nah itu tuh ada di Badar, dan ini ada di Roko Depok Mas. Dan mereka itu luar biasa dan banyak lagi tadi potensi itu. Belum lagi Bang ya tadi berkoordinasi bahwa media itu menjadi lokomotif yang lain untuk gastronomi. Kita sedang mengembangkan kerjasama dengan UPN itu untuk cloud kitchen. Jadi cloud kitchen, ya. Jadi satu tempat digunakan oleh banyak kitchen, oleh UMKM, gitu kan, dengan sentuhan art tadi di satu tempat. Dan nanti bisa dibeli secara online. Tetapi nanti setiap makanan itu dinarasikan sejarah makanannya gimana, cara menampilkannya bagaimana. Ini kan bisa memberikan multiplier effect yang cukup bagus. Pertama sekarang dikembangkan di Maharaja ya, atas kebijakan Pak Wali juga nanti akan dikembangkan beberapa titik. Dan tak lupa tadi memang komitmen pimpinan yang tinggi ini berpengaruh terhadap keberhasilan program ini, dan
tambah Depoknya dengan kekuatan komunitasnya ini yang dahsyat menurut saya itu luar biasa ya. Salah satu mitra strategis kami di awal ini di Kang Didi ini di Kode Creative Hub. Iya. Nah itu ya teman-teman di Ide Podcast, ternyata kan tadi hasil bincang-bincangnya sebentar ini ternyata kita banyak informasi yang luar biasa ya tadi ya. Betul. Dan nggak nyangka kan bahwa Depok itu sekreatif itu. Iya, dan teman-teman kita masih bisa showing data yang lebih ya Pak. Kita punya ada studio Dan Hanafi kemungkinan di sini. masih angka itu masih bisa bertambah Oh ya. iya, tambah. begitu kita gali ternyata potensinya makin muncul. Iya, Ya kan kita ada apa? Studio Hanafi, Studio ada Hanafi. Ayo Diapala, Diapala, terus kemudian Larasati. ada teman-teman yang sudah biasa kolaborasi internasional, ya kan. Ini ketika kita tarik muncul lebih banyak lagi potensi-potensi itu kelihatan gitu. Jadi kayak studio Hanapi itu, Pak Hanapi tempatnya kalau nggak salah di Rangkapan Jaya ya. Di Meruyung, Pak. Meruyung itu apa namanya, banyak residensi dari negara-negara luar untuk belajar seni rupa dengan media kertas. Betul. Residensi. Ayo Diapala kan sudah jelas lah dia Iya. sudah mendunia. Itu beradakan dari Depok. Residensi dari beberapa negara juga sudah masuk. Demikian pula Teknonatura juga ada beberapa negara juga yang belajar robotik di kita gitu karena ini potensi yang memang secara ini belum terpublikasi ya dengan masif, dan dengan masuknya sekarang kita nominasi UCCN untuk UNESCO terutama, mudah-mudahan ini menjadi potensi kita yang dikenal di negara luar gitu. Makanya kalau saya sih mengajak ayo bareng-bareng gitu ya, dan banggalah menjadi Harus bangga dong. menjadi warga Depok gitu. Saya aja baru tahu bahwa ternyata begitu banyak ya tadi hasil kreasi Ya, inovasi kadang-kadang dari kita juga anak-anak mainnya Depok kurang ya. jauh juga sih. Apa mungkin hostnya ini kurang literasi kan? Ternyata keren ya, cukup takjub saya ini ya, luar biasa. Nah, kalau flashback sedikit ke belakang terkait proses penilaiannya, itu apa aja sih, harus ngapain aja nih Kak Dadang dan Kang Didi Iya. nih? Pertama kita harus mengisi namanya isian dossier. Dossier. Iya, kalau poinnya itu sampai 16, tapi nomor 10 itu ada 20 item, 20 kolom. Jadi total itu sekira 40 kolom. Itu Masing-masing menghimpun. 1.000. Masing-masing ada 1.000, ada 1.000 2.500 kata. Jadi dibatasi yang waduh sangat rigid gitu kan, dan ini proses pembelajaran bagi kita. Lalu data juga harus valid. Masih check and recheck nanti karena ini kan data-data real memang yang ada di kita. Ketika tahap awal kemudian memang ya kita bersama-sama dengan akademisi, komunitas, Pemkot, juga ada beberapa praktisi dan lain-lain berhimpun untuk mengisi itu. Dan kita masuk ke seleksi nasional kan. Di depan 8 panselnas memang ya. Kayak sidang ya, Pak. Kayak sidang disertasi atau tesis gitu kan. Panselnas dari Kemen Dari Parekraf. Parekraf dan tim nasional UNESCO. Jadi sangat-sangat profesional mereka, dan menurut saya sih sangat objektif. Dan kita memang ditanya detail, dan kita menggambarkan potensi tadi, terutama waktu kemarin itu potensi startup kita yang luar biasa, dasar dan kebijakan. Ada kebijakan kita itu kan ada 5.000 WUB dan startup dan 1.000 perempuan pengusaha itu. Jadi kan UNESCO itu keunikannya bagaimana kita keberpihakan kita terhadap kelompok rentan dan lain-lain. Nah, setelah itu kan kita nunggu ya 2 minggu ya, ya berharap-harap cemas juga ya Bang ya. Nah, kita bareng-bareng sama teman-teman di Pemkot sejak lama sebetulnya mengupayakan untuk membangkitkan kreatif ekonomi digital ini. Jadi kita bisa bikin dulu tuh ada kelas-kelas, kemudian ada awarding, kalau teman-teman ingat masih di Kominfo dulu ada Depikta, ya kan? Depikta, ya, Awal-awal mungkin itu adalah cikal bakal dari teman-teman Depok untuk ICT Award ya. exactly ada dari Depok Innovation Week, ya kan? Jadi sebetulnya pola-pola itu kemudian menghasilkan beberapa teman-teman yang memang terbiasa untuk mengikuti kompetisi di level lokal, mereka kemudian naik ke Inaikta di level nasional, kemudian lari ke level lebih tinggi lagi, ada Apikta Asia Pasifik ICT Award gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa prosesnya berjenjang dan memang lama, ya kan, mungkin butuh waktu 8 sampai 10 tahun. Teman-teman memang metiknya kelihatannya sekarang ya. tapi Padahal prosesnya udah dari itu yang Iya. harus diingat sama teman-teman. Jadi kalau orang Betawi apa bilang ujuk-ujuk gitu. Ujung-ujung. Jadi ada puzzle-puzzle yang tadi yang masih terpisah-pisah. Sekarang itu bagaimana membuat puzzle ini agar bermakna. Tadi itulah pada 3 bulan terakhir ini kita bagaimana membuat simpul dari puzzle-puzzle yang sudah potensial tadi gitu. Jadi karena pada waktu ketika kami mendapatkan kiriman form dossier yang harus diisi, kami lapor ke Pak Wali saya. Pak, mau izin
Pak Wali memberikan arahan lakukan jika itu baik untuk Kota Depok. Makanya dengan itu kan modal Iya. bagi kita untuk bergerak, kita himpun kekuatan yang ada kita, ternyata dahsyat. Dan saat ini memang setelah pengumuman tidak Makin langsung semangat diam. Satu makin semangat, kedua Iya. juga pemerintah melalui Parekraf itu mendampingi kita saat ini untuk menyempurnakan data-data. Jadi kami sudah hampir 2 minggu ini, Betul. ya ini agak sipit Bang ya. 4 hari 4 malam nggak tidur kayaknya. Karena nyiapin dossier dan itu ya. ternyata peluangnya makin terbuka. Oh, Kita terbuka. begitu kita ikut jejaring ini, Iya. bahkan sudah diwanti-wanti kita harus coba bersinergi dengan teman-teman kita yang jejaring media art ya kan. iya. Itu ada di Lyon, di Paris, di Perancis, di Lisbon, ada di Prancis. Utrecht ya kan. Kota yang setipe gitu Iya, ya. jadi kita yang dicoba untuk media. ditantang gitu kan sebelum kita berangkat ke Paris misalkan untuk present di sana itu memang harus kita punya jaringan dulu tuh. Nah, ini kan challenge buat kita kan bahwa kita harus punya jejaring ini ya kan. Nah, ini kita mau coba tambah lagi nih jejaring Kota Depok bahwa kita ada jejaring di Paris, ada di Lyon, ada di Utrecht, ada di Guangzhou, ada Sapporo. di Sapporo ya kan. Oke. Sehingga tadi Kota Depok belajar sama mereka dan mereka juga belajar ke kita kita. bahwa di kita nih ada karya-karya startup yang mungkin bisa disinergikan di tempat mereka gitu loh. Jadi kalau ini mudah-mudahan UNESCO bisa meloloskan kita, ya kita berdoa bersama untuk seluruh warga. Ini membuka peluang untuk semua. Jadi Iya. kita bisa berkolaborasi dengan tidak hanya di Indonesia, tapi dengan kota-kota kreatif lainnya di dunia ini. Ini makna yang luar biasa. Iya. gitu. Oke. Nah, penetapan kota kreatif itu ada Dang dan Kang Didi ya. Kira-kira benefit apa sih yang kita dapetin nih? Baik dari sisi governance, pemerintahan, Iya. ataupun dari masyarakat gitu. Ya, pertama jelas bahwa sebuah karya itu mendapatkan tempat utama, Iya. gitu ya. Karena memang di situ nanti harus membangun sebuah ekosistem startup digital atau media art yang nanti kita lebih tertata lagi, sehingga akan meningkatkan pendapatan. Oke. Seperti itu, karena akan memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, yang tak kalah pentingnya adalah nilai jejaring. Jejaringnya tidak hanya lokal, tetapi sudah jejaring internasional. Dan itu bisa saling komunikasi. Memang saat ini juga banyak startup yang sudah go internasional, tapi nanti kalau kita ditetapkan sebagai kota jejaring UNESCO, ini akan terbuka lagi untuk semua. Sehingga tadi manfaatnya terbuka jejaring secara internasional. Dan lebih lagi nanti terutama bagaimana menggairahkan tadi bahwa media art menjadi kultur yang bermakna untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi memang UNESCO itu menekankan bagaimana SDG 11 yaitu pembangunan kota permukiman yang berkelanjutan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus diorientasikan kepada pencapaian tadi SDGs, terutama tadi SDGs untuk pembangunan berkelanjutan. Begitu, Bang. Ya ada juga sih bonus hadiahnya ya, tapi mungkin nggak Oh besar iya, ya, tapi kemarin kita hadiahnya kami dapat tugas pembantuan dari pemerintah pusat 1,4 miliar ya untuk penataan satu ruang co-working space. Nanti akan digunakan juga akan ditata. Kemarin kami ini kan kepada komunitas mau di mana gitu ya untuk menata 1,4 itu kita mau tata maunya di sini Bang, di gedung parkir karena dekat dengan akses akses Kereta. kereta Oh, di situ. Dan rencana sih Pak Wali juga sudah memberikan arahan di satu tempat untuk membuat satu mall startup nanti ya untuk menghimpun semua startup. Dan tahun depan insya Allah Pak Wali juga sudah mengarahkan untuk segera merealisasikan terkait dengan Creative Center. Dan mudah-mudahan juga ini dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya itu jadi untuk pembangunan DED semua sudah lengkap. Oh, pembangunan gedung kreatif gitu Creative ya? Center. Creative Sementara kan ya? co-working space yang ada saat ini di UI cukup representatif, UPN cukup representatif, di Kode Creative Hub juga sama, alun-alun juga kita punya. di Sawangan co-working juga kita ada satu. Sawangan juga ada Creative satu. space. Jadi tadi bagi kita semua memang tadi good governance semua bergerak gitu, tidak hanya pemerintah tapi komunitas sangat kuat gitu itu menjadi modal kita. Iya. Ya buat kami di komunitas sebetulnya ini salah satu langkah yang paling maju sebetulnya selama ini karena ini yang kita tunggu-tunggu ya kan bagaimana kita bisa berkolaborasi menjadikan sebuah program-program ini kerja bareng bersama. Karena apa? Karena kita mau bangun satu kota yang punya kemampuan untuk bersinergi, berbagi ya kan sesuai dengan slogannya teman-teman di Kota Depok juga bahwa kota ini memang sudah saatnya untuk berkolaborasi karena kita melihat urbannya terus kemudian heterogennya ini adalah kelebihan kita. Nah ini kita mau coba tampilkan dan program ini pas banget karena
UNESCO menekankan bahwa kita harus punya ruhnya nih untuk culture-nya, bagaimana karakter itu dibangun. Makanya kita coba nanti masuk di level yang paling rendah secara edukasi, in the long run, misalkan jangka panjangnya kita masuk ke kurikulum, kita masuk ke kampus-kampus, kita kolaborasi sehingga menghasilkan tadi anak-anak muda Depok yang punya karakter-karakter kuat untuk berbagi, ya kan, bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman kita di seluruh dunia begitu. Ya, jadi ada 3 program yang kita usulkan. Yang pertama adalah Smart Culture. Smart Culture itu kita akan coba membangun culture media art itu dari mulai pendidikan dasar, nanti bagaimana kurikulum itu dibangun, SD, SMP, SMA, SMK-nya kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Demikian juga di perguruan Nanti keren tinggi. loh, bisa belajar design thinking di sekolah-sekolah. Iya. Kita keren loh. Lalu yang kedua mau startup, Iya. kita akan coba juga akan kita gagas. Dan ketiga terkait dengan Depok Cloud Kitchen, karena itu berpengaruh terutama di gastronomi. Jadi istilahnya gastronomi untuk kuliner di UNESCO. Jadi gastronomi itu kuliner plus arts-nya ada di situ. Jadi itu yang akan memberikan multiplier effect terutama bagi UMKM nanti. Jadi media arts itu berpengaruh terhadap sektor ekrab lainnya, terutama gastronomi. Fashion Jadi juga. lokomotif lah ya Pak. Jadi lokomotif insya Allah. Iya. Kalau tadi yang cloud kitchen itu kayak gimana sih? Iya. Oh, belum tadi ya? Belum. Oh iya. Abang aja agak. Iya, jadi ini sebetulnya paduan antara teman-teman di startup, ya kan? Iya. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi dan model bisnis revenue modelnya untuk bisa menghasilkan revenue yang besar. Jadi mereka sekarang kalau UKM itu kesulitan untuk mendapatkan dapur yang bersih, terus kemudian akses kepada itu digital. dapur bersama gitu Ya, ya. dapur bersama lah. Itu paling bahasa cloud kitchen kalau Pak Dadang itu. Bahasa Cloud GDC, kitchen. gitu ya. Dapur bareng-bareng ya. Iya, kan? dapur. Nah, jadi Bahasa satu Depok. jadi teman-teman bisa bayangkan kalau satu kecamatan ada satu dapur yang dikelola sama teman-teman UKM misalkan atau startup, teman-teman UKM-nya itu bisa bergabung di situ. Iya. Jadi mereka nggak pusing lagi ngurusin order, mereka nanti fokusnya kepada branding dan quality produknya. Nah, masalah branding, masalah desain, Marketing, itu marketing gitu, semua dilakukan sama teman-teman startup. Sehingga tinggal nunggu order aja gitu ya, Pak ya. Dan nanti ketika merumuskan menu itu tadi, melihat menu kan itu ada unsur seninya. Ya bagaimana packagingnya, terus ada narasi sejarah nanti diinikan. Jadi tahu misalkan di Depok Cloud Kitchen yang ada Bisa Kitchen ya, yang saya di Maharaja, di situ ada nasi padang, ada kuitiau, ada macam-macam. Jadi itu kelihatan Kocok sekali belum ada ya? heterogen. Ada kuitiau. Kuitiau. Jadi kuitiau itu ternyata produk yang paling banyak diminati Oke. di Kota Depok. Itu paling tinggi demand-nya kalau untuk online. Itu. Nah, makanya tadi mengapa media masuk? Karena ketika melakukan promosi, unsur-unsur desain itu, unsur-unsur arts-nya itu harus muncul. Iya. Orang akan tertarik ya. dengan itu. Iya. Dan orang kan sekarang ini kita beli sesuatu kan tidak tahu tempatnya di mana. Yang penting rasanya enak. Ya kan, tampilannya enak gitu. Tampilan enak, harga nggak terlalu mahal. Ya, karena gini Bang Ahmad, jadi kalau kita lihat ke ekonomi yang lebih makro terkait dengan LPE gitu. LPE itu nanti akan terkoreksi jika uang warga kita banyak keluar. Oke. Karena media online itu kan cukup tinggi. Kita belanja ini keluar kan nanti bagaimana menarik orang supaya belanja ke Depok malah. Itu yang menjadi target kita ya, karena kita itu potensial. Iya. Nah, tadi kan banyak tuh yang ada deng ya sama Kang Didi, potensi-potensi yang tadinya mereka masing-masing terus dikolaborasikan oleh Adadang. Nah, saya mau tahu nih kira-kira mereka ini potensi-potensi yang tadi itu kok bisa sebanyak itu gitu? Iya, karena pengaruhnya apa? Maksudnya apa karena ada UI terus salah satunya. Jadi faktor utama memang adalah basis akademik yang kuat sebetulnya. Jadi bagaimana ciri-ciri kota yang kreatif sebetulnya ya pasti infrastrukturnya harus bagus, ya kan. Yang kedua dia harus punya jaringan entrepreneur yang kuat, ya kan. Yang ketiga tadi dia punya kurikulum untuk bisa menghasilkan tadi talent-talent dari sejak usia muda. Syukur-syukur nanti di usia yang lebih mature misalkan di kampus itu kan kita bisa tahu sendiri ya, lebih dari 15 perguruan tinggi ada di kita, ya kan.
ada UPN, UI, ada Gunadarma, Pancasila, 50.000 per tahun, ya kan? Mereka adalah talent muda, potensi yang kalau kita bisa tarik 1%-nya aja, dan ternyata memang sudah minum air Depok tuh udah berubah, ya kan? Mereka pasti mau Udah tinggal. nggak mau balik ke daerah ya? Mereka nyaman karena di Oh, sini iya. apa? Ke Jakarta deket, mereka masih tinggal di sini, terus kemudian juga anaknya bersekolah di sini, punya rumah di sini. Nah inilah yang kemudian menjadi local entity baru yang memberikan kontribusi besar untuk kota ini, karena mereka berkarya di kota ini. Nah pemerintah bagaimana mereka bisa menyiapkan teman-teman ini adalah fasilitas, ya kan. Jadi nggak usah ke Jakarta. Problemnya adalah takutnya ini kan ada beberapa kasus yang udah terjadi adalah waktu di awal dulu itu mereka bikin perusahaannya di Jakarta sehingga nggak masuk PAD. Yeah. Nah hari ini kita tarik semua ke sini sehingga mereka bisa bikin perusahaan di sini dan PAD-nya lari ke sini. Ada Kalau sudah kontribusi, besar ya. juga nggak usah ke Jakarta, cukup di sini sehingga yang besar-besar masa Lazada aja datang ke Depok, gitu kan. Kita harus provide gitu kan. Teman-teman harus jadi Depok ini jadi satu tempat yang menarik. Dan mereka bisa ngantar anaknya sekolah, tapi mereka bisa bisnis juga di sini. Nah kalau pitching ya investor di Jakarta nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi basisnya adalah kota ini di Depok gitu mas. Nah itu 50.000 loh per tahun. Jumlah yang mirip-mirip sama Silicon Valley kalau sama teman-teman bilang. Jadi Depok tuh mirip-mirip dengan Silicon Valley gitu. Keren. Oke nih, Dadang dan Kang Didi ya, udah banyak tadi kita bahas terkait Depok sebagai nominasi nih, masuk dalam nominasi kota kreatif. Nah, saya mau nanya pertanyaan terakhir sih untuk kedua narasumber kita nih ya, Sobat Ide. Harapannya nih dari Kang Didi dulu deh. Iya, kalau saya ini adalah sebuah awal yang cerah ya istilahnya, ini sebuah inisiasi baru dari teman-teman semua dan itu disupport sama komunitas, jejaring tadi yang kita sebut Pentahelix, dan saya pikir ini adalah salah satu cara untuk bagaimana Depok bisa dikenal lagi dan dikenang sebagai kota yang inklusif, ya kan. Dia punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan kota-kota besar di dunia, berjejaring, bahkan memberikan karya-karyanya untuk peradaban ini gitu loh. Jadi dari sini kita mencoba melahirkan anak-anak muda, ide-ide kreatif, siapapun yang bisa membangun kota dunia ya dari sini gitu loh. Makanya dari awal kita mau lebih banyak lagi karya-karya muncul dan kita bisa berkolaborasi karena kita percaya bahwa kolaborasi adalah mata uang baru. Oke. Nah kalau dari Dadang, Ya, ini kesempatan emas bagi kita semua. Iya. Semua daerah ingin masuk di situ, Iya. dan hanya 2 yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk masuk ke level dunia dalam UCCN, Iya. hanya Surakarta dan Depok. Mohon doa dan dukungan. Ini satu langkah lagi, ini tendangan penalti nih. Ya, kita mudah-mudahan masuk. Mohon doa dan dukungannya. Kita upayakan dari semua stakeholder yang terlibat dalam pengisian dosier UNESCO, dan mudah-mudahan kita lolos untuk di level UCCN. Karena apa? Kami yakin dan percaya ke depan itu jejaring internasional akan terbuka, akan memberikan dampak multiplier effect yang luar biasa, gitu kan. Komunitas terutama untuk startup, media dan seluruh komponen di ekonomi kreatif itu akan bergerak. Ini saya yakin karena saat ini apalagi di era globalisasi 3.0 ya, untuk globalisasi itu di mana menunjukkan bagaimana kolaborasi dan keminderan masyarakat itu sesuatu yang memang ciri dari globalisasi 3.0 itu akan semakin terlihat di kota ini. Makanya dari itu kami berharap tadi Support dan dukungan. doa dan dukungan Iya. untuk seluruh warga. Ini adalah kekuatan kita. Banggalah dengan kota kita, Iya. karena kita akan menyajikan sebuah kebaikan dari Depok untuk dunia. wah luar biasa. Aplaus. Tapi dukungan langsung dari warga gitu, dari masyarakat belum bisa ya, belum ada ya Oh. peluang untuk memberi dukungan secara langsung. Oh, Misalnya kayak nge-like di ininya di di Instagram atau apa gitu. Oh, Belum ada ya. Memang kita nggak propaganda. Oh, iya. Memang pemerintah kota kita tidak Takutnya salah gitu. ya, kita khawatir dan kita bekerja saja saat ini bagaimana yang terbaik gitu ya untuk Depok dan untuk dunia. Yang jelas kita kolaborasi antar stakeholder, bukan hanya pemerintah saja, tetapi komunitas yang luar biasa, akademisi yang luar biasa, media dan juga bisnis, sektor bisnis yang luar biasa. Itu kekuatan kita. Jadi collaborative governance itu sebuah bukti konsepsi ketika kita implementasikan menjadi sebuah kekuatan. Kita saat ini memang tadi bagaimana merangkai puzzle potensi itu dalam satu simpul, di
di dalam tadi mudah-mudahan menjadi kota kreatif media art dunia di tahun 2023. Oke, iya luar biasa. Ya, alhamdulillah nih terima kasih Adadang dan Kang Didi udah menyempatkan waktu hadir di podcast kita. Ya. Sudah sharing dan berbagi nih, terutama tadi terkait kota kreatif dan insya Allah teman-teman ide podcast ataupun netizen yang menonton menyaksikan tayangan ini, insya Allah lebih terbuka nih. Ya, terutama apa sih yang mau menjadi kekuatan Depok sehingga terpilih menjadi salah satu nominasi kota kreatif. Terima kasih sekali lagi Adadang dan Kang Didi, sukses. Sama-sama. Mudah-mudahan kita lolos sebagai kota kreatif Amin. masuk dalam Amin. jejaring Amin. kota Amin. kreatif. Ya, terima kasih Sobat Ide. Kita akan nanti ketemu lagi dengan narasumber lain ya yang di event yang lain ya. Terima kasih sekali lagi. Ya Sobat Ide, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Bapeda Kota Depok, AA Dadang Wihana ya, Bapak Dadang Wihana, dan juga dari komunitas Kode Margonda Bang Didi Diarsa. Dari bincang-bincang tadi ternyata ini membuka jendela informasi buat kita ya, literasi kita, bahwa ternyata di Kota Depok ini cukup banyak potensi-potensi yang bisa diunggulkan ya. Terutama dari startup ya, kemudian aplikasi tadi juga disampaikan bahwa banyak aplikasi kita yang sudah secara nasional digunakan bahkan sudah sampai internasional. Kemudian juga tadi ada games ya dan lain sebagainya, dan ini memberikan motivasi untuk pemerintah Kota Depok juga untuk bagaimana melakukan support secara langsung supaya komunitas-komunitas ini bisa terus memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah Kota Depok dan juga kepada warga Kota Depok. Demikian Ide Podcast kali ini, sampai jumpa lagi di Ide Podcast berikutnya. Iya. Sampai jumpa lagi di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?